Begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Hei Sunarko, yang begundal itu kamu. Ya, perusak bangsa, pengkhianat bangsa adalah kamu. Memang ya penangkapan dari Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko ya cuma berkaitan dengan ucapan beliau juga pada saat ada penjelasan kepada anak buahnya yang terekam dan diviralkan ya. Lalu juga ada keterkaitan dengan adanya senjata gelap ya. Hai guys, balik lagi dengan saya Mbak R di channel Mbak R React. Bagaimana guys kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Guys, kalian udah lihat belum ya potongan video dari Bapak Sunarko yang menyebut Pak Jokowi ini ya, dia sebut di situ sebagai begundal. Kata-katanya emang ya begitulah guys ya. Nah kali ini pernyataan Pak Sunarko ini akhirnya digeruduk ya, dikeroyok oleh netizen ya. Jangan main-main sama netizen. Ini langsung dapat petuah-petuah bijak nih dari netizen. Kita dengarkan ya. Tahu Sunarko, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata ini ya Sunarko ini. Sunarko, ya, ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian, kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini. Ya, kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran, kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Okay. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan? Atas kebaikan Pak Luhut sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau, jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Hei Sunarko, yang begundal itu kamu. Ya, perusak bangsa, pengkhianat bangsa adalah kamu. Membuat kegaduhan, menuduh-nuduh yang tidak jelas. Kamu orangnya. Jangan kamu bilang pendukung Bapak Jokowi si gundal yang membuat kegaduhan. Pendukung Bapak Jokowi semua adalah orang pintar dan orang benar dan paham oleh kebenaran. Tapi rombongan kamu itu tidak paham dengan kebenaran. Yang kalian paham hanyalah kebohongan dan fitnah. Itu yang kalian pahami. Kalau paham kalian dengan kebenaran, tidak mungkin kalian menuduh ijazah Bapak Jokowi itu adalah palsu, dan tidak mungkin kamu menuduh Bapak Jokowi perusak bangsa, dan tidak mungkin kamu menuduh Bapak Jokowi itu membunuh masyarakatnya. Semua yang kamu katakan itu tidak ada buktinya satupun. Hanya mulutmu aja yang koar-koar. Iya. Kalau nggak monyet lah lebih baik memimpin kamu bilang. Manusia kayak apa manusia seperti kamu? Adakah rakyat Indonesia yang percaya dengan manusia satu ini? Tidak. Ya. Kalau saya lebih baik percaya sama monyet daripada sama kamu. Karena ngomongan kamu itu semua adalah ngomongan sampah yang tidak berguna. Itu. Kalau Bapak Jokowi, nama beliau itu sangat harum di tengah-tengah rakyat Indonesia ini. Bagaikan parfum yang mengharumkan bangsa ini. Terbukti kan? Dunia internasional menyoroti kinerja Bapak Jokowi selama 10 tahun. Sangat luar biasa. Saking bagusnya kinerja Bapak Jokowi selama 10 tahun, maka Bapak Jokowi dinobatkan sebagai presiden terbaik di seluruh dunia ini. Itu. Hanya mulutmu lah yang selalu mengatakan Bapak Jokowi perusak bangsa dan pengkhianat. Tapi yang jelas-jelas pengkhianat itu adalah kamu. Sebetulnya manusia satu ini udah harusnya di penjara ini. Karena dibela ini dengan Pak Luhut, makanya ini tidak jadi penjara. Tapi tetap juga tidak nyadar ini manusia satu ini. Selalu berkoar-koar. Tega-teganya kamu mengatakan Bapak Jokowi perusak bangsa.
Bapak Jokowi itu adalah memperbaiki bangsa dan negara ini supaya jauh lebih baik. Ternyata kan semua hasil-hasil bumi Indonesia diperbaiki Bapak Jokowi. Mana bisa presiden sebelumnya melakukan itu? Hanya Bapak Jokowi yang bisa melakukan itu. Supaya kamu paham. PT Freeport, minyak kita di hilir sana, semua diambil beliau dari tangan-tangan asing. Bukan mudah mengambil itu. Buktinya presiden-presiden sebelum Bapak Jokowi, adakah yang bisa melakukan itu? Hanya Bapak Jokowi lah yang bisa melakukan itu. Supaya Anda paham. Padahal kamu paham itu, tapi pura-pura nggak paham kamu. Untuk mengkelabui rakyat Indonesia ini. Udah tua tapi gitu watak kamu kotornya. Ya. Apapun cara kalian untuk mau menjatuhkan Bapak Jokowi dengan Pak Wapres Gibran, tidak akan pernah itu jatuh, yakinlah. Di tahun 2029 kita boleh nanti buktikan. Survei membuktikan. Nanti. Ya. Karena rakyat Indonesia ini sudah pada paham semua. Siapakah di sini gerombolan si tukang fitnah dan membuat huru-hara di bangsa ini, kami sudah paham. Memang orang ini tidak bisa melihat pemimpin yang baik di bangsa ini. Mana pemimpin yang kotor dan suka korupsi, itulah yang didukung-dukung orang ini. Karena duitnya mengalir sama dia. Ya kan, kalau menang yang dijunjung dia, bisa dia dapat jabatan. Makanya mati-matian ini membuli Bapak Jokowi terus, menuduh-nuduh yang tidak jelas. Itu yang diharapkan orang 21 ini. Kalau tidak, mana mungkin dia gitu. Apa untungnya bagimu menuduh-nuduh yang tidak benar terhadap Bapak Jokowi? Yang ijazah palsu lah, perusak bangsa lah. Pengkhianat bangsa lah kamu tuduh Bapak Jokowi. Kucing saja tidak percaya dengan ngomonganmu itu, apalagi lah manusia. Itu dari saya buat ini ya, orang 21 ini. Oke? Salam dari saya, pembela kebenaran. Udah lihat belum status IG Pak Jokowi? Nyinyiran kalian, hinaan kalian, itu kami anggap cadaan, kawan. Jadi semakin kalian menghina Pak Jokowi, semakin kalian menjelekkan Pak Jokowi, semakin bahagia kami. Semakin ada emosi, semakin puas kami gitu loh. Ya emosi yang kalian buat sendiri gitu loh. Tapi buat kami, buat apa ngelayani orang-orang seperti kalian gitu loh. Yang ada semakin cepat tua, semakin cepat stroke gitu kan. Kita makin bahagia gitu loh. Jadi hidup itu dibikin asik ya. Seperti status Pak Jokowi. Kalau gak percaya, cek IG Pak Jokowi. Apa status hari ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Rekan-rekan, inilah bentuk tindakan yang sedang ditunjukkan oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, yaitu mantan Danjen Kopassus, di ruang publik. Si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Presiden Prabowo sadar Pak, sebagusnya sebelum dimakzulkan Bapak mundur saja, lebih terhormat. Presiden Prabowo ini sudah agen atau bonekanya Trump. Sebelumnya saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila kata-kata kasar yang sengaja tidak saya saring ini untuk tujuan originalitas daripada konten ini. Yang pertama ya, penekanannya Bapak Sunarko menginginkan agar Bapak Prabowo Subianto mundur sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum masyarakat memakzulkan beliau. Nah, di sini saya bertanya dulu kepada Bapak Sunarko, masyarakat mana yang Anda maksud? Apakah masyarakat rombongan Anda yang jumlahnya hanya 1 TPS saja? Yang kedua, saya ingin kembali kepada slide kata-kata kasar yang Anda ucapkan pada slide video yang telah saya tampilkan. Nah, di mana letak etika saudara ya sebagai seorang tokoh publik yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, apalagi Anda merupakan seorang mantan Danjen Komando Pasukan Khusus Indonesia, yang mana di dalam Komando Pasukan Khusus terdapat sebuah motivasi, yaitu siap, setia, dan berani. Dalam hal ini saya meragukan nasionalisme dari saudara Sunarko. Saudara Sunarko, ya saya sendiri juga seorang warga sipil yang saat ini ya cukup aktif lah ya katakan dalam membangun kritik di media sosial. Tetapi selalu saya mengedepankan yang namanya etika. Walaupun saya ini bukan siapa-siapa, apalagi ketika Anda merupakan tokoh terkenal di Republik ini. Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak mengandung nilai etika? Apakah ini akan bagus dampaknya bagi generasi muda di Republik Indonesia? Yang terakhir saya ingin mengamati geopolitik yang coba saudara
saudara angkat dalam konten-konten tersebut. Nah, di sini ya, sebelum saya amati, saya memandang dulu ya bahwa saudara Sunarko ini sebenarnya tidak paham dengan situasi geopolitik yang sebenarnya terjadi di sana. Ya, mohon maaf ya. Jadi gini, ketika Indonesia itu masuk menjadi anggota Board of Peace ya, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo waktu itu tandanya Indonesia sedang mendukung langkah nyata dalam kemerdekaan Palestina, karena hanya melalui wadah yang difasilitasi itu secara nyata langkahnya mengarah kepada kemerdekaan, dan ini kan yang sebenarnya kita mau. Jadi salahnya di mana, saudara Sunarko? Jika kampanye anti Amerika tadi digaungkan di Iran sana ya terserah dan sah-sah saja, tetapi kalau kampanye tersebut digaungkan di Indonesia, sudahkah Indonesia siap berperang dengan Amerika? Saya tidak pro-pro amat teman-teman dengan Amerika, tetapi saya tahu Indonesia dan Amerika memiliki sebuah hubungan bilateral. Ya, banyak produk Amerika yang dibutuhkan di Indonesia dan juga banyak produk dari Indonesia yang dibutuhkan di Amerika. Maka dari itu terdapat sebuah kerjasama bilateral yang kemungkinan akan melahirkan sebuah simbiosis mutualisme. Namun di sini juga saya mengkritiki ya beberapa poin yang melemahkan nilai tukar rupiah, seperti impor LPG di Indonesia yang kemudian semakin menguatkan nilai dolar di Indonesia, dan ini sedang saya kritisi supaya pemerintah melakukan transisi segera dari LPG menuju ke LNG dan dimentil ether batubara. Akhir kata untuk mantan Danjen Kopassus saudara Sunarko, lebih baik saudara belajar dulu geopolitik yang bener deh, supaya saudara nggak ditertawakan oleh masyarakat golongan bawah seperti kita. Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Kau nih. Kumpulan iblis ya yang berwujud manusia. Inilah dia si kumis, si Sunarko. Sunarko, kau nggak punya adab sama sekali ya. Kau berbicara membangsatkan Pak Jokowi. Kau yang bangsat, kau Sunarko, ya kan? Sampah masyarakat, hanya bisa membawa perpecahan di negara Republik Indonesia ini, menebar kebencian. Narko, kumis ya, kau tuh bukan siapa-siapa. Udah aku bilang berulang-ulang, kau cuma sampah masyarakat yang rakus jabatan. Kenapa? Kau capek kali minta jabatan sama Bapak Joko Widodo. Dulu waktu Pak Jokowi menjabat jadi presiden, ternyata nggak diberikan, maka dendam kau sama Pak Jokowi. Dan kau berharap ya supaya Pak Prabowo jadi presiden, kau dapat jabatan, ternyata nggak dapat juga. Berkaca diri kau Sunarko, macam betul aja kau di negara Republik Indonesia ini. Mantan jenderal, kok bisa orang kayak gini jadi jenderal? Nggak ada adabnya sama sekali. Itu udah aku bilang, ini jadi jenderal karena backingan, bukan karena kepintaran. Tak ada otaknya sama sekali, tak ada adabnya. Dia bilang kan, si bangsat Jokowi ini belum menunjukkan ijazahnya. Kau lah yang paling bangsat di negara Republik Indonesia ini. Kau siapa? Sehingga Joko Widodo harus menunjukkan ijazahnya. Kau bukan siapa-siapa, hanya sampah masyarakat. Berkaca diri kau. Tahu-tahu kita punya teman ini sudah ditersangkakan, kata dia, mencemarkan nama baik. Kawan kau siapa? Si Panci itu memfitnah. Ya wajar lah ditersangkakan. Inilah otak ya kan, kalau nggak punya otak sama sekali, hanya karena uang, jabatan, sehingga meremehkan, merendahkan, menghina mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini. Sunarko, keset kaki Joko Widodo lebih berharga dari orang seperti kau. Kata dia kan, ini kan aparat juga ikut bajingan ini. Kalian semua yang para bajingan, iblis yang berbentuk manusia. Terus kata dia kan, betul kan? Betul. Si Panci itu paling tinggi ketawanya. Panci, mudah-mudahan kau ya kan nanti mendekam di penjara ya kan, seumur hidup kau. Tidak ada efek jerah. Buat pihak kepolisian, udah selesai. Ya, dilimpahkan ke kejaksaan. Lengkapilah. Apalagi udah berapa lama kasus ini dibiarkan sehingga orang-orang kayak gini sesuka hati menghina mantan pemimpin terbaik di negara Republik Indonesia ini dengan menyebutkan bajingan, bangsat. Bahkan aparat sendiri dikata-kata bajingan. Kalian diam saja. Coba buka mata kalian itu, ya, aparat keamanan, pihak kepolisian. Manusia kayak gini nggak pantas kalian ya kan diamkan di negara Republik Indonesia ini. Makin lama makin jadi-jadi. Ini lagi si Sunarko ini, ya, mantan jenderal tapi tak punya harga diri. Kalian itu ya, khususnya kau tuh Sunarko, macam iblis kau, menebar kebencian setiap hari. Terus kata dia kan, orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazahnya, yang kita minta malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Bengak dan kau pelihara Sunarko, kau buang ya. Joko Widodo tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya kepada siapapun. Kalian yang menuntut Pak Jokowi ijazahnya palsu sampai hari ini, ya, tuh si Panci kawan kau itu tidak pernah membuktikan mana ijazah Joko Widodo yang dituduh palsu. Negara kita ini negara hukum Sunarko, kau pasti tahu itu. Katanya mantan jenderal kau, kenapa bengak kali kau? Orang yang memfitnah, menuduh ijazah orang palsu, dia yang harus mendalilkan, bukan Joko Widodo kalian paksa untuk menunjukkan ijazahnya. Manusia biadab betul kau, manggil Pak Jokowi dengan perkataan bangsat.
Yang kau panggil itu adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Manusia biadab seperti kalian ini ya kan, cocoknya diringkus, dimasukkan ke penjara, biar aman negara Republik Indonesia ini. Nggak sadar diri, ngaku ya kan jenderal. Jenderal apa kau? Adab kota ada sama sekali. Oke guys, jadi seperti itu ya. Kalau Pak Jokowi sendiri sih santai, mau dikatain apapun gitu ya. Netizen sebagian juga ada yang santai aja karena ngikutin Pak Jokowi. Tapi sebagian lagi ada yang nggak terima, seperti yang kalian lihat tadi gitu ya. Dimana mereka ya akhirnya ya tersulut emosi juga ketika mendengar Pak Jokowi dikatai seperti itu guys. Tapi kalau kalian sendiri, bagaimana respon kalian ketika mendengar Pak Jokowi dibegitukan guys, disebut seperti itu? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak R React. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye!